Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pembelajaran 1. Nah, di slide selanjutnya ini ada balon percakapan. Kita baca bersama-sama ya. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, apakah kalian semuanya rajin membersihkan lingkungan di rumah? Ayo, siapa yang rajin membersihkan lingkungan di rumah? Angkat tangan ya. Wah, ternyata hampir semuanya rajin membersihkan lingkungan di rumah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Apa yang dimaksud dengan kepedulian terhadap lingkungan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oh, jadi kalian masih belum tahu ya apa itu peduli terhadap lingkungan. Nah, Ibu kasih tahu ya, apa itu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi kepedulian terhadap lingkungan ialah suatu perilaku atau tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Nah, itu merupakan pengertian kepedulian terhadap lingkungan. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai pengertian kepedulian terhadap lingkungan tersebut? Ya, karena kalian sudah paham, sekarang kita ke slide berikutnya ya, yaitu tentang bentuk-bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama, yaitu ikut membantu membersihkan lingkungan. Ayo, siapa yang di sini biasanya ikut membantu membersihkan lingkungan, seperti kerja bakti di desa, apa gotong royong gitu, siapa ayo yang biasanya ikut? Nah, ikut membantu membersihkan lingkungan ini akan berdampak pada lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga tidak menimbulkan banyak penyakit, udaranya segar, dan tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana, sehingga nyaman dipandang mata dan nyaman untuk ditinggali. Nah, selain ikut membantu membersihkan lingkungan, ada juga menjaga keamanan lingkungan seperti ronda malam. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan menanam pohon. Jadi, kegiatan menanam pohon itu juga termasuk bentuk peduli terhadap lingkungan. Nah, menanam pohon itu bisa di lahan yang gundul, di pinggir jalan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau di lahan yang gundul, itu bisa menanggulangi bencana apa anak-anak? Iya, bisa menanggulangi bencana tanah longsor dan banjir. Kalau di pinggir jalan, itu agar mengurangi polusi udara akibat kendaraan-kendaraan. Jadi udaranya bisa menjadi sejuk. Nah, selain kegiatan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada bentuk peduli terhadap lingkungan yaitu mematuhi peraturan. Nah, mematuhi peraturan itu bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekolah, Ibu punya beberapa contoh peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Kita coba lihat ya anak-anak. Nah,
Untuk gambar yang pertama yaitu kegiatan upacara bendera. Nah, kegiatan upacara bendera ini merupakan suatu bentuk peraturan yang ada di lingkungan sekolah yang harus dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Nah, untuk peraturan yang kedua yaitu ini merupakan gambar anak yang sedang mau berangkat sekolah. Jadi kalau berangkat sekolah itu harus datang tepat waktu sebelum pelajaran dimulai dan harus memakai seragam sesuai aturan yang berlaku. Nah, kalau gambar yang ketiga ini merupakan gambar dilarang mencoret-coret tembok. Jadi kita sebagai warga sekolah tidak boleh mencoret-coret tembok yang ada di sekolah kita agar tetap bersih dan tetap bagus sekolahnya. Nah, kalau contoh peraturan yang keempat yaitu melaksanakan tugas piket. Kita sebagai siswa harus melaksanakan tugas piket sesuai jadwalnya. Nah, itu merupakan suatu peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya masih banyak lagi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai warga sekolah harus mentaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Kalau kita melanggarnya, bagaimana sih, Bu? Nah, kalau kita melanggar itu bisa dikenakan sanksi. Sanksi itu adalah hukuman. Nah, itu tadi kan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau peraturan yang ada di rumah itu apa saja sih, Bu? Ya, Ibu beri contoh peraturan yang ada di rumah. Kita lihat bersama-sama ya, anak-anak. Nah, peraturan yang ada di rumah itu misalnya harus menghormati kedua orang tua, tidak membuat gaduh di dalam rumah, saling menghargai antar anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan mematuhi perintah orang tua. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai peraturan sekolah dan peraturan yang ada di rumah. Nah, kalau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat itu apa saja ya? Nah, Ibu beri beberapa contoh peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu dilarang mencuri. Nah, kalian tahu kan perbuatan mencuri itu perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita mencuri itu bisa dikenakan hukuman anak-anak, bisa dimasukkan penjara. Untuk contoh yang kedua yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, manfaatnya apa sih Bu kalau kita mematuhi peraturan lalu lintas? Ya, manfaatnya itu yang pertama agar kita selamat sampai tujuan, terus menjaga ketertiban di jalan raya, kemudian mencegah terjadinya kemacetan, dan masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, contoh peraturan yang ada di lingkungan masyarakat yang ketiga yaitu dalam 1 kali 24 jam, tamu wajib lapor ke RT R atau RW setempat. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh peraturan yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai warga, kita harus mematuhi peraturan. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dengan tujuan menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan. Sehingga dengan mematuhinya, kita turut menjaga kenyamanan dan keteraturan lingkungan. Nah, di slide selanjutnya ini ada 4 gambar. Gambar-gambar ini merupakan bentuk kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai.
Jadi ibu meminta kalian untuk mengamati terlebih dahulu gambar-gambar tersebut. Kemudian nanti ibu meminta kalian untuk menjawab gambar apa yang ada di slide ini. Silahkan kalian amati terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengamati gambar-gambarnya? Ya, karena sudah selesai, kita bahas bersama-sama ya masing-masing gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama, ini gambar apa? Anak-anak, ayo. Iya, ini merupakan gambar warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan. Nah, untuk gambar yang kedua, yang ini, ayo gambar apa? Iya, gambar kedua ini merupakan gambar warga masyarakat di Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kalau untuk gambar yang ketiga ini gambar apa? Iya, untuk gambar yang ketiga ini yaitu warga masyarakat di Kampung Damai sedang membayar pajak. Nah, kalau untuk gambar yang keempat, gambar apa anak-anak ayo? Iya, gambar yang keempat ini masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Nah, ternyata kalian sudah pintar-pintar ya dalam mengamati gambar. Nah, sebelum ibu memberikan tugas kelompok, ada di antara kalian yang masih belum paham terkait materi kita hari ini? Tidak ada ya. Nah, sekarang ibu memberikan tugas kelompok. Nah, sekarang ibu memberi kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya ini juga terkait mengenai 4 gambar yang sudah kita amati bersama-sama. Nah, untuk kelompoknya itu terdiri dari 3 anak ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Nah, untuk soal yang pertama itu apa saja kegiatan masyarakat di Kampung Damai yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, tadi kan kita sudah mengamati bersama-sama, sudah membahas bersama-sama, jadi kalian tinggal menjawab saja. Nah, untuk soal yang kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nah, untuk soal yang ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk soal yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Nah, untuk tugas kelompok ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Nah, silakan kalian mulai mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya.